adik-adik, gimana kabarnya? Sebelum memulai sekolah minggu, mari kita berdoa yang dipimpin oleh Cesia. Oke, mari kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, berkatilah kami dalam sekolah minggu pada hari ini. Berkatilah dalam ibadah pagi hari ini. Semoga beri kelancaran dari awal hingga akhir. Dan kami berdoa hanya ketamu saja Tuhan. Kami berdoa, haleluya, amin. Selanjutnya kita menyanyikan Halo Kawan. Kami bagi berdiri adik-adik. Selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira. Teman kita pun bertambah. Kita bernyanyi bersama. Kita berdoa bersama. Memuji Tuhan bersama. Tinggikan namanya. Menyanyikan lagu Anak Monyet sambil pakai gerakan ya. Dalam
Sebelum firman, kita menyanyikan King Kong. Shalom adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Kak Korni. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya Kak Korni mau tanya dulu. Yang minggu kemarin ceritanya tentang apa? Yo, tentang apa? Iya, tentang Salomo. Salomo yang ngapain? Salomo yang menyelesaikan masalah dua orang perempuan yang memperebutkan seorang anak. Salomo berhasil enggak ya?
Berhasil dong. Iya, Salomo kan dikasih apa? Salomo dikasih hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan. Nah, hari ini kita juga akan belajar tentang Salomo. Oke, tetapi sebelumnya kita akan berdoa dulu. Nah, ayo saya bawakan ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan belajar firman-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang akan pimpin kami di dalam kami belajar firman-Mu, sehingga kami tahu kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami bisa melakukan kehendak Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Oke. Nah, firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Raja-Raja 1 ayat 1 sampai 38. Di sini dikasih judul Salomo mendirikan bait suci. Nah, adik-adik di rumah yang belum bisa membaca nanti minta tolong sama orang tua, minta tolong sama kakak untuk membacakan firman. Oke. Nah, di sini Salomo mendirikan bait suci. Keinginan Salomo untuk mendirikan bait suci ini disampaikan kepada Raja Hiram, yaitu Raja Tirus. Nah, siapa toh Raja Tirus itu? Hiram itu siapa toh? Nah, Hiram itu adalah teman ayahnya Daud. Salomo menceritakan keinginan itu kepada Raja Hiram. Nah, terus gimana tanggapannya Hiram? Raja Hiram menanggapi dengan penuh sukacita. Terus Raja Hiram menyuruh hamba-hambanya untuk menyediakan yang dibutuhkan Salomo untuk mendirikan bait suci. Menyuruh memotong pohon aras untuk pembangunan bait suci. Dalam pembangunan bait suci ini sangat diperinci sekali. Nah, dalam Alkitab itu dijelaskan sekali begitu terperincinya rancangan bangunan bait suci itu. Baik tingginya, baik lebarnya, luasnya, detailnya, sampai bahan-bahan apa yang akan digunakan. Nah, contohnya panjang dari bait suci itu 60 hasta. Lebarnya berapa? 20 hasta. Tingginya 30 hasta. Nah, sampai waktunya pun juga ditetapkan oleh Tuhan. Sangat dirinci juga waktunya. Kapan Salomo akan memulai, kapan Salomo akan menyelesaikannya. Nah, berapa waktu Salomo yang dikasih Tuhan untuk menyelesaikan bait suci itu? Yaitu 7 tahun. Nah, dalam rumah ibadat itu Salomo membagi menjadi 3 ruang, yaitu 1 altar, yang kedua ruang kudus, yang ketiga ruang maha kudus. Nah, saat pembangunan bait suci itu berlangsung, di tengah-tengah pembangunan bait suci itu, firman Tuhan datang kepada Salomo, yaitu di ayat yang ke-11. Coba saya bacakan ya, ayat yang ke-11. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Salomo demikian. Mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu,
diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Itu janji Tuhan kepada Salomo. Ya, kalau Salomo mengikuti segala ketetapan Tuhan dan melakukan segala peraturan, tidak menyimpang segala ketetapan yang ditetapkan oleh Tuhan, maka janji Tuhan kepada orang Israel yaitu apa? Tuhan tidak akan meninggalkan umat Israel. Ya. Nah, luar biasa adik-adik ya, janji Tuhan itu kepada Salomo. Allah akan tinggal di tengah-tengah Israel dan tidak akan meninggalkan umatnya. Nah, janji Allah kepada Salomo itu berlaku enggak ya adik-adik buat kita? Ya, tentu berlaku. Ya, adik-adik, jika kita ingin seperti Salomo yang selalu diberkati Tuhan, disertai Tuhan, kita harus menyontoh apa yang dilakukan oleh Salomo, yaitu apa? Menuruti segala ketetapan Tuhan, melakukan segala peraturan Tuhan. Ketetapan Tuhan itu apa? Ketetapan Tuhan itu ya firman Allah. Jadi bagaimana adik-adik bisa mengetahui ketetapan Tuhan, peraturan Tuhan itu? Yaitu dengan apa? Membaca firman Tuhan. Kalau adik tidak membaca firman Tuhan, adik ya tidak mengetahui apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Ya. Nah, kalau kita melibatkan setiap rencana, setiap rancangan, kita melibatkan apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita rancangkan, melibatkan Tuhan di dalamnya, Tuhan tidak akan meninggalkan kita, tetapi dengan syarat apa? Kita melakukan ketetapan Tuhan, melakukan segala perintah Tuhan. Nah, perintah Tuhan itu apa toh adik-adik? Ayo, contoh kecil. Nah, contoh kecil apa? Siapa yang tahu? Ayo. Mengasihi. Nah, mengasihi itu salah satu contoh mengasihi sesama. Nah, dengan cara apa misalnya? Ayo. Misalnya, adik-adik kalau di sekolah temannya tidak punya pulpen atau pensil dipinjamin. Tapi untuk sekarang ini pandemi tidak boleh pinjam-meminjam ya adik-adik ya. Ya. Nah, kalau kita melakukan ketetapan Tuhan, kita tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan akan selalu ada di tengah-tengah kita. Nah, kita akan tutup dalam doa. Ayo, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan, tuntun kami di dalam kami menuruti segala perintah-Mu, sehingga Engkau akan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Merespon firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Satu Anak Tuhan di sekolah minggu. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu.
kita dengan diiringi lagu Bawalah Persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Anak-anak, mari kita memberikan persembahan kita dengan sukacita. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Untuk mengakhiri sekolah minggu pada hari ini, mari kita satukan hati dalam berdoa yang akan dipimpin oleh Nela. Tuhan, kami mendoakan sekolah minggu kami, kiranya Engkau memberkati sekolah minggu kami. Dan kami berdoa untuk GKJ Salib Putih, kiranya Engkau memberkati gereja GKJ Salib Putih. Dan kami berdoa untuk kedua orang tua kami, kiranya Engkau memberkati orang tua kami dan berikan kesehatan untuk kedua orang tua kami. Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.